Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang gametogenesis dan juga oogenesis. Oke, tadi kan kita udah belajar nih tentang mitosis sama meiosis. Nah, proses mitosis sama meiosis itu bisa membentuk sel gamet ya, sehingga nanti mulai berkembang lagi proses yang namanya gametogenesis. Nah, secara pengertian, untuk gametogenesis sendiri itu adalah proses perkembangan sel gamet. Nah, untuk sel gamet itu terdiri dari ovum untuk yang betina atau wanita dan sperma untuk yang jantan atau yang laki-laki. Proses perkembangan, jadi kalau gametosis itu adalah proses perkembangan sel gamet, ovum, dan sperma yang sifatnya diploid itu 2N, menjadi haploid atau N melalui proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Selanjutnya kita bahas satu persatu dulu terkait spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma dan terjadi pada testis. Oke, kita mulai jelaskan. Jadi di sini tahap pembelahan atau tahap spermatogenesis dimulai awalnya sel gamet primer, kita tulis ya. Jadi di bagian awal sini itu ada sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Nah, menjadi ini. Kemudian, setiap spermatogonium diploid, dia 2N ya, mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer. Sifatnya diploid juga. Kemudian, spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder. Di sini dia sudah haploid ya. Kemudian spermatosit sekunder tersebut itu mengalami meiosis kedua membentuk 4 spermatid yang masing-masing haploid. Kemudian 2 sel spermatid itu mengalami pematangan. Jadi kita jelaskan di sini 2 sel spermatid dia mengalami pematangan atau spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa atau yang sifatnya sudah haploid sehingga terbentuk spermatozoa gitu ya. Jadi spermatid itu mengalami pematangan atau spermiogenesis sehingga akhirnya terbentuk spermatozoa dengan sifat N atau haploid. Tahapannya seperti itu. Selanjutnya kita akan cari tahu oogenesis. Jadi oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di mana terjadi di ovarium betina. Nah, tahapan dari oogenesis itu adalah yang pertama. Oogenesis itu dimulai dari sel induk oogonium, sifatnya
diploid membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Ya. Nah, ini sifatnya masih diploid. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang haploid. Nah, setelah itu oosit sekunder. Jadi tadi setelah terbentuknya oosit primer, dia akan mengalami pembelahan meiosis ya. Dia akan membentuk oosit sekunder sama ada yang namanya badan polar. Ya. Nah, oosit sekunder kalau dibandingkan dengan badan polar, oosit sekunder itu lebih besar sama banyak sitoplasma. Kemudian, oosit sekunder dan badan polar akan mengalami meiosis kedua. Si oosit sekunder akan membentuk yang namanya ootit. Kemudian, sama satunya dia akan membentuk badan polar. Sedangkan yang badan polar ya dia akan membentuk badan polar lagi atau badan polar kedua atau polosit sekunder. Kemudian satu badan polar atau satu badan polar 1 sama dua badan polar 2, ini kan badan polar 2 ya. Badan polar 2 yang ini. Badan polar 1 sama badan polar 2 yang haploid itu akan mengalami degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi sel ovum haploid. Sampai situ paham ya? Jadi ini badan polar 1, ini badan polar 2. Yang ini ya, badan polar kedua. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang spermatogenesis sama oogenesis. Ya, tadi yang kita pelajari itu pada hewan ya. Karena nanti kita akan belajar yang pada tumbuhan. Oke, jadi di sini ada tabel perbedaannya. Yang pertama, di sini spermatogenesis untuk jantan. Kemudian wanita itu oogenesis, lalu terjadi di testis untuk spermato. Kalau oogenesis di ovarium, kemudian kalau ini kan tentang yang manusia ya, tapi prosesnya mirip-mirip. Atau kita khususkan ke yang sel hewan aja sebentar. Atau kita ginikan aja ya, kita tulis di bawahnya ya, kalau ini kan pada manusia. Nah, sebenarnya mirip, tapi nggak apa-apa, kita tuliskan ulang. Yang ini pada hewan. Kita tulis di bawahnya aja. Yang pertama, untuk spermatogenesis, dia akan terjadi pada testis. Sedangkan yang oogenesis terjadi di ovarium. Kemudian terjadi terus-menerus. Yang ini, ya, terjadi terus-menerus. Kemudian menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma yang haploid, sedangkan kalau yang tadi yang oogenesis itu dia kalau spermatogenesis kan terjadi terus-menerus, tapi kalau ini ada siklus rutin tiap bulan. Ada yang namanya fase menstruasi gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan satu sel ovum yang sifatnya haploid dan 3 badan polar yang akan terdegenerasi atau mati. Kemudian sifat lainnya adalah
Kalau spermatogenesis itu akan menghasilkan jutaan sperma, sedangkan kalau yang ovum hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Kemudian sel sperma ukurannya sama dengan spermatid dan spermatosit. Sedangkan untuk oogenesis, ukuran ovum itu lebih besar daripada oosit. Kemudian dimulai dari masa pubertas dan selama hidup. Sedangkan kalau oogonium atau oogenesis itu dimulai masa pralahir, pasca lahir, pasca pubertas, hingga menopause. Karena setelah menopause sudah tidak bisa lagi ya. Oke, kira-kira itulah perbedaan antara spermatogenesis sama oogenesis yang merupakan fase dari gametogenesis.